Halo, selamat datang kembali di podcast Sejarah Tingkat Lanjut. Hari ini kita akan bahas mengenai materi kelas 12 yang sangat seru sekali, yaitu tentang sejarah runtuhnya Yugoslavia. Nah, hari ini kita akan membahas materi ini dengan 2 orang host dan 3 orang narator yang akan saya perkenalkan kepada adik-adik semua. Yang pertama, host pertama kita ada Kak Uri Ambarwangi yang berasal dari Universitas Negeri Malang. Wah, jauh sekali ya dari Malang. Yang kedua, ada Kak Arta Kristina Sipangkar yang berasal dari Universitas Negeri Medan. Narator kita yang akan membahas mengenai topik ini, yang pertama ada Kak Dwi Lestari Borusinuraya yang berasal dari Universitas Negeri Manado. Yang narator kedua ada Kak Hartika Rahayu yang berasal dari Universitas Negeri Padang. Dan narator ketiga kita yaitu satu-satunya laki-laki, yaitu Bang Imam Putra Sihombing yang berasal dari Universitas Pajajaran. Nah, itu dia 2 orang host dan juga 3 orang narator hebat kita pada hari ini yang akan membahas mengenai sejarah runtuhnya Yugoslavia. Semua sudah siap? Kita mulai. Nah, itu dia perkenalan dengan moderator, narator, dan juga host kita. Untuk membahas materi, saya akan alihkan kepada host pertama kita, yaitu Mbak Uri. Silakan Kak Uri untuk penyampaian materinya. Yo Sobat Sejarah, kembali lagi di podcast Sejarah. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak cuma bikin peta dunia berubah, tapi juga berpengaruh banget sampai sekarang. Ya, kita bakal ngomongin soal runtuhnya Yugoslavia. Gak cuma soal perang, tapi juga soal betapa rapuhnya negara yang kelihatannya kuat banget gitu. Yuk, siap-siap dengerin cerita seru ini. Jadi gini guys, dulu tuh ada negara yang namanya Yugoslavia. Bayangin deh, negara ini tuh super besar dan di dalamnya ada banyak banget etnis, agama, dan budaya yang beda-beda. Ada orang Serbia, Kroasia, Muslim Bosnia, Slovenia, Makedonia, dan Kosovo yang mayoritas orang Albania. Gak cuma berbeda, mereka juga punya sejarah panjang yang gak selalu mulus. Nah, yang bikin negara ini bisa bertahan lama banget, salah satunya karena ada Josip Broz Tito. Ini nih, pemimpin yang kuat banget, dengan gaya yang sedikit keras. Tito ini jago banget mengatur negara yang penuh perbedaan. Dia bikin semuanya terasa damai. Tapi ya setelah Tito meninggal tahun 1980, negara ini mulai goyah deh. Tanpa Tito, siapa yang bisa ngatur semuanya kan? Gimana nih kalau menurutnya Kak Tika? Nah, bener banget loh Kak Uri. Setelah Tito meninggal, negara ini gak punya pemimpin yang sekuat dia. Sistem pemerintahan jadi lemah, ekonomi makin buruk, pengangguran meroket, dan inflasi gila-gilaan. Orang-orang mulai kecewa banget. Nah, di saat kayak gitu, yang namanya nasionalisme mulai muncul. Semua orang mulai mikir nih, kenapa sih kita gak bisa lebih bebas? Dan ya, itu jadi masalah besar sih. Bener, terus muncul deh nama Slobodan Milošević. Dia ini mulai mainin isu nasionalisme Serbia. Dia bilang kalau orang Serbia itu harus lebih diperhatikan dan lebih diutamakan. Mulai deh banyak orang Serbia merasa kayak, kita kok cuma bagian kecil dari negara ini sih. Nah, dari situ ketegangan makin besar kan. Dan ya guys, ini yang jadi pemicu. Slovenia dan Kroasia yang udah ngerasa cukup maju secara ekonomi akhirnya mulai ngomong, ya udah, kita mau merdeka aja. 1991, kedua negara itu ngeluarin deklarasi kemerdekaan mereka. Dan apa yang terjadi? Perang. Mulai dari Slovenia yang walaupun singkat, tapi terus berlanjut ke Kroasia yang jauh lebih brutal. Tapi ini baru pemanasan guys, karena yang lebih gila, perang ini nyebar ke Bosnia. Gimana menurut Kak Dwi? Nah, bener banget Kak Uri. Bosnia ini agak ribet sih, penduduknya campur-campur banget. Ada yang Muslim Bosnia, ada juga orang Serbia dan Kroasia.
Jadi bayangin aja gimana chaosnya kalau mereka mulai saling berperang. Perang di Bosnia ini gila banget guys. Ada pembersihan etnis, pemerkosaan sistematis, bahkan pembunuhan massal terjadi di sini. Nah, aku setuju banget tuh sama Kak Dwi. Yang paling tragis tuh sebenarnya kejadian di Srebrenica. Jadi gini, meskipun waktu itu udah ada pasukan PBB yang seharusnya melindungi mereka, kenyataannya malah pasukan Serbia yang datang dan membantai lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki muslim. Kalian bisa bayangin nggak? Padahal PBB ada di sana, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sih salah satu genosida paling parah yang pernah terjadi di Eropa. Bahkan setelah Perang Dunia II. Gila banget kan? Dengerinnya aja aku udah makin merinding. Dan yang lebih nyesek lagi, kejadian ini gak cuma bikin trauma mendalam buat yang selamat, tapi juga jadi noda hitam dalam sejarah Eropa. Jadi benar ya kata Kak Tika tadi, bahwasanya perang genosida ini adalah salah satu perang mengerikan yang terjadi di Bosnia. Nah, untungnya perang ini bisa berhenti di sekitar tahun 1995. Nah, kalau misalnya nggak salah nih, perang ini bisa berhenti karena dilakukan yang namanya sebuah perjanjian. Namanya Perjanjian Dayton. Nah, inti dari perjanjian ini adalah Bosnia itu akhirnya terbagi menjadi dua bagian. Bosnia Kroat dan satu lagi Bosnia untuk orang-orang Serbia. Nah, sementara itu, negara Yugoslavia sendiri akhirnya terbagi menjadi beberapa negara bagian, seperti Slovenia, Kroasia, Makedonia, Montenegro, dan Kosovo, di mana akhirnya beberapa negara ini bisa mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri di sekitar tahun 2008. Nah, selanjutnya kita mau dengar nih pendapat dari Kak Dwi. Nah, iya Kak Arta. Meskipun perang udah usai, dampaknya tuh gila banget. Lebih dari 100.000 orang tewas, jutaan orang jadi pengungsi, dan infrastruktur di kawasan Balkan hancur semua. Tapi yang lebih penting lagi, perang ini ngajarin kita banget soal bahaya dari nasionalisme ekstrim, intoleransi, dan pastinya soal keadilan yang gak boleh diabaikan. Oke. Jadi kalau berdasarkan pernyataan Kak Dwi tadi, bisa kita simpulkan sama-sama ya bahwasanya perang Yugoslavia ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar. Nah, alangkah baiknya tragedi yang terjadi di Yugoslavia ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita. Pengingat akan apa ya kan? Pengingat akan betapa berbahayanya politik identitas itu sendiri. Nah, perang Yugoslavia ini juga menunjukkan betapa lambatnya komunitas internasional dalam merespon segala sesuatu yang terjadi di beberapa negara yang memang memerlukan bantuan seperti itu. Nah, selanjutnya kita geser nih ke Bang Imam. Gimana nih menurut Bang Imam? Apa benar pihak internasional itu kurang memberikan respon yang baik terhadap negara-negara seperti Yugoslavia ini? Nah, sebenarnya peran internasional itu cukup besar ya. Salah satunya sih untuk mencegah hal yang kayak gini nggak terulang. Akhirnya dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY. Banyak orang yang terlibat kayak Milošević sama Karadzic yang akhirnya diadili karena kejahatan perang dan genosida yang mereka lakukan. Jadi, meskipun udah lewat, tetap ada yang harus bertanggung jawab. Tapi iya, benar kata Bang Imam tadi. Meskipun perang sudah selesai, luka-luka yang mereka dapatkan ketika perang pastilah sampai saat ini masih membekas. Ya, meskipun dilakukan proses penyembuhan, proses rekonsiliasi, hal-hal seperti itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama prosesnya. Ya, jangan-jangan proses penyembuhan itu masih berlangsung hingga saat ini. Nah, oleh karena itu, penting banget nih buat kita untuk mengingat tragedi yang pernah terjadi di Yugoslavia ini. Alangkah baiknya apabila kita bisa menghindari hal-hal yang memicu perpecahan.
Supaya apa? Supaya sejarah kelam seperti ini tidak terulang kembali. Oke deh Sobat Sejarah, itu dia pembahasan kita soal runtuhnya Yugoslavia. Semoga kalian bisa dapetin pelajaran penting dari cerita ini ya. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian biar lebih banyak yang ngerti sejarah juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya cuma di Podcast Sejarah.